Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil minan, al-hadi li aqwamis sunan, alladzi farada alaina as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam. Usolli wa usallimu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Afdhalas sholati wassalam, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya warga Perum Ria Mahkota Jaya yang dimuliakan Allah, pada khutbah Idul Fitri yang perdana di Perum kita ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang memaknai Idul Fitri dan silaturahim atau silaturahmi. Hadirin rahimakumullah, Idul Fitri itu ada beberapa pendapat tentang maknanya. Yang pertama, Id artinya kembali, Fitri itu kesucian. Jadi kita kembali kepada kesucian. Yang kedua, Id itu ada yang mengartikan Id itu kembali, Al-Fitri itu adalah kemenangan. Bahkan kembali kepada kemenangan, atau juga ada yang mengartikan hari kemenangan. Yang ketiga, ada juga yang mengartikan Id itu adalah kembali, Fitri itu adalah berbuka. Jadi kembali kita berbuka. Yang keempat juga ada yang mengartikan Id itu hari raya, Fitri itu berbuka. Nah, maka khotib lebih cenderung untuk membahas yang berkaitan dengan mana yang keempat. Idul Fitri itu artinya hari raya berbuka. Sebab hari ini tadi setelah subuh kita boleh makan minum. Ketika bulan Ramadan selama 30 hari kemarin, kita setelah subuh sampai maghrib tidak diperbolehkan untuk makan minum. Oleh karena itu, hari ini mulai subuh tadi sampai nanti maghrib, sampai juga malamnya, sampai hari-hari ke depan, kita boleh untuk makan dan minum. Maka tepat kiranya mana yang keempat, Idul Fitri artinya hari raya berbuka. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-saumu yauma tasumun." Saum itu adalah hari kalian berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Idul Fitri itu adalah hari kalian berbuka. Wal adha yauma tudahun. Idul Adha itu adalah hari kalian untuk menyembelih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri bukan ajang untuk menunjukkan bahwa pakaian yang saya pakai adalah pakaian yang baru. Laisa id bil libasil jadid. Idul Fitri bukan menunjukkan bahwa mobil yang saya punya adalah mobil baru. Laisa id bis sayyaratil jadid. Idul Fitri bukan menunjukkan bahwa ini adalah rumah saya yang baru. Laisa id bil baitil jadid. Tapi yang namanya Idul Fitri adalah laisal id bil libasil jadid walakinnal id bil imanil jadid.
Idul Fitri adalah bukan pakaian yang baru, bukan bangunan yang baru, bukan kopiah yang baru atau surganya baru, tetapi yang namanya Idul Fitri adalah bil imanil jadid, dengan iman yang baru ataupun pembaharuan iman. Salah satu pembaharuan iman adalah peningkatan silaturahim atau silaturahmi. Hadirin, dalam Islam silaturahmi itu tidak mengenal waktu sebetulnya. Tapi momen Idul Fitri adalah momen yang spesial. Meskipun mungkin momen Idul Fitri tahun ini kita tidak berkumpul dengan keluarga, kita tidak berkumpul dengan anak, kita mungkin tidak berkumpul dengan suami, ada yang juga berpisah dengan orang tua. Tetapi yang namanya momen silaturahmi bisa kita lakukan kalau tidak kita bertemu di dunia nyata atau di dunia darat, kita bisa di dunia maya. Lewat Zoom, lewat WA, lewat medsos dan lain sebagainya. Meskipun Islam tidak membatasi yang namanya silaturahmi, tapi momennya sangat berharga. Maka dalam Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman betapa pentingnya kita silaturahmi. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan takutlah atau bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan menyebut nama Allah kamu saling meminta, wal arham, dan jagalah tali silaturahmi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga diperkuat dengan sabda Rasul, man arada ayyub satulahu fi rizqi wa yus'alahu fi asairihi falyasir rahimah. Barang siapa yang menginginkan rizkinya luas, kemudian umurnya panjang, maka sambungkanlah tali silaturahim atau silaturahmi. Silaturahmi secara bahasa silah itu menyambungkan, rahmi itu adalah kasih sayang. Tetapi hakikat silaturahmi ada dalam hadis yang akan saya ungkapkan atau kita bahas selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Uqbah, ya Uqbah, ala uhbirukum bi ahlaki ahli dunya wal akhirah. Naam ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Uqbah, maukah aku tunjukkan kepada kamu akhlak penduduk dunia dan akhirat? Naam ya Rasulullah. Ya, saya mau ya Rasulullah, kata Uqbah. Kata Rasul, yang namanya akhlak penduduk dunia dan akhirat itu ada 3. Yang pertama adalah tasil man qata'aka, yang kedua tu'ti man mana'aka, yang ketiga ta'fu man dolamaka. Nah, 3 inilah yang akan saya bahas berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hakikat silaturahmi menurut hadis tadi adalah yang pertama tasil man qata'aka, menyambungkan orang yang memutuskanmu. Coba bayangkan, kita yang diputuskan oleh orang lain, tapi kita sendiri yang harus menyambungkan. Ini berat sebetulnya. Tapi itulah akhlak kita umat Islam. Rasul bersabda, laisal muwasil bil mukafi walakinnal muwasil antasil man qata'aka. Bukankah atau bukanlah makna silaturahmi itu saling berbalas kunjungan, tapi yang namanya silaturahmi itu adalah engkau menyambungkan orang yang memutuskanmu. Coba bayangkan. Orang lain yang memutuskan kita, tapi kita yang harus menyambungkan. Itulah mulianya akhlak umat Islam. Makanya ada yang mengatakan bahwa silaturahmi itu adalah meluruskan yang bengkok, menyambungkan yang terputus, kemudian membersihkan yang keruh, kemudian mendekatkan yang jauh, kemudian mengeratkan yang dekat, lebih dekat lagi. Oleh karena itu, bisa jadi kita termasuk ataupun pernah memutuskan man qata'aka, kita pernah memutuskan tali persaudaraan, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan suami, mungkin dengan anak. Maka momen Idul Fitri ini mari kita sambungkan kembali benang-benang yang putus itu. Kita jarang untuk mengunjungi orang tua, kita telepon orang tua, bagaimana kabarnya sekarang? Kita jarang untuk menyapa orang yang pernah kita sakiti, mungkin lewat WA, assalamualaikum, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin, dan lain sebagainya. Sehingga dengan sapaan, dengan greet, dengan menyapa, meskipun tidak meet di dunia darat, tetapi meetnya di dunia maya, bisa jadi tadinya hubungan yang putus itu bisa tersambung kembali.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua bahaya kalau kita memutuskan tali silaturahmi. Yang satu dalam Al-Qur'an, yang satu dalam hadis. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 27. Ciri orang-orang yang fasik dan orang-orang yang khosir, orang-orang yang rugi itu adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Jadi orang-orang yang fasik itu adalah orang-orang yang salah satunya wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Adalah orang-orang yang memutuskan terhadap apa yang diperintahkan Allah untuk menyambungkan. Tadi Rasul bersabda, "Fayasi rohimah," maka sambungkanlah tali silaturahmi. Tapi ada orang yang memutuskan, maka itulah yang namanya orang fasik. Itulah orang-orang yang rugi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadis yang terkenal, la yadkhulul jannata qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua hadirin, makna silaturahmi itu adalah tu'ti mamana'aka. Nah, ini berat juga. Memberi orang yang pelit, orang yang bakhil kepada kita, coba bayangkan. Biasanya kalau ada tetangga bakhil pada kita, justru kita balas dendam, dipelit deui ku urang. Biasanya begitu. Tetapi akhlak Islam ini dakwah. Kalau ada tetangga yang pelit pada kita, kita jangan pelit lagi, tapi berikan ranginang misalkan, berikan makanan, minuman dan lain sebagainya, sehingga orang yang baik itu bisa sadar, oh iya, saya pelit pada orang, tapi orang tidak pelit pada saya. Saya besok akan memberikan sesuatu pada orang lain. Bisa jadi seperti itu. Ini dakwah, berat juga. Memberi itu dalam hadis dikatakan al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya kita memberi lebih baik daripada kita meminta. Kemudian dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. Betapa dahsyatnya kita infak sedekah. Yaitu masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatas sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu memberi sesuatu lewat sedekah, lewat zakat, zakat fitrah, zakat mal, ataupun infak wajib maupun infak sunat, itu ibarat satu benih. Dari satu benih itu muncul 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu muncul 100 biji. 7 kali 100, 700. Itu bisa wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan. Itu pahalanya. Kemudian tentang mana itu adalah menolak. Mana itu adalah bakhil. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan sampai sifat bakhil ini dianggap sebagai sesuatu yang baik. Itu adalah buruk dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullah min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah menganggap orang-orang yang bakhil itu terhadap anugerah yang diberikan Allah bahwa bakhil itu adalah huwa khairul lahum. Bakhil itu adalah sesuatu yang baik, bal huwa syarrul lahum. Tetapi justru pelit itu, merepet cap jahe, mereka hese itu adalah syarrul lahum, jelek dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan Allah. Nanti di hari kiamat, sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat hartanya itu akan dikalungkan ke dalam leher orang-orang yang bakhil. Walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui atau Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Ini bakhil hadirin. Maka dalam Islam ada konsep terlalu bakhil jangan, dermawan juga jangan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 29, wala taj'a yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataquda malumah mahsura. Janganlah kamu membelenggu tanganmu dalam leher ini, artinya jangan kikir atau bakhil. Kemudian janganlah kamu juga terlalu berehan, terlalu dermawan, sebab dalam harta kita ada hak juga buat keluarga kita. Kalau kamu tidak ingin menyesal ataupun jadi orang-orang yang tercela. Maka Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman, alladzina yunfikuna alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Lalu kalau kita menginfakkan harta, itu kita tidak melebihi batas atau tidak memubadirkan, tidak terlalu dermawan, juga tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama.
sewajarnya saja begitu. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna daripada silaturahim atau silaturahmi adalah tafu mandolamaka. Nah, ini juga berat. Memaafkan orang yang telah mendolimi kita. Coba bayangkan, Pak Wawan telah didolimi oleh saya, tapi justru Pak Wawan yang harus memaafkan saya, bukannya saya harus minta maaf. Ini juga dakwah juga, hadirin. Kalau ada orang yang minta maaf kepada kita, ya kita jembar mana? Kita lapang dada untuk apa? Memaafkan orang lain. Jangan ada istilah begini. Kalau orang lain telah minta maaf kepada kita, I will forgive you, but I will not forget you. Saya akan memaafkan kamu, tapi saya tidak akan melupakan kamu. Tidak ikhlas memaafkannya. Kotos di hampura, tapi nyeletit kan di mana? Awas ya, saya masih ingat kesalahan kamu. Tidak begitu. Padahal dalam orang barat itu bilang, let's bygone be bygone. Yang lalu biarlah berlalu. Kita buka lembaran yang akan datang. Dalam bahasa Arab, qad mata ma mata. Yang lalu biarlah berlalu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang maaf ini, Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah itu. Jadi orang yang bertakwa itu adalah wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang memaafkan manusia. Hujil afwa, berikanlah kamu maaf. Maka momen Idul Fitri ini meskipun sekali lagi saling memaafkan sepanjang masa. Bisa jadi, tadi kata Ketua DKM, kita setelah ini, meskipun mungkin kita tidak bersentuhan tangan, kita saling memaafkan. Bisa jadi di antara kita ada kesalahan, ada kehilapan selama tinggal puluhan tahun, mingguan, bulanan, atau tahunan di Perum kita tercinta. Mari sekarang kita semua saling melubarkan, saling memaafkan satu dengan yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kedoliman ini hati-hati hadirin. Orang yang dolim itu termasuk orang yang apabila yang didolimi itu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang yang mendolimi saya celaka, mudah-mudahan orang yang mendolimi saya misalkan mendapat sesuatu yang tidak ataupun yang tidak yang tidak baik atau buruk, itu doa orang yang didolimi itu bisa menjadi makbul ataupun manjur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mendolimi orang, jangan sampai kita antar tetangga menyakiti dengan lisan, jangan sampai mencela, merendahkan, menghina, memperolok-olok orang. Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairum minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, laki-laki janganlah memperolok-olokkan, mendolimi laki-laki yang lain, dan perempuan janganlah mendolimi perempuan yang lain. Bisa jadi orang yang didolimi, bisa jadi orang yang dihina, bisa jadi orang yang diolok-olokkan, itu derajatnya lebih baik daripada orang yang menghina. Salah satu bentuk kedoliman seperti itu, kepada orang lain, kepada tetangga, kepada saudara, mungkin kepada istri, kepada anak kita pernah mendolimi, pernah membuat sakit hati. Maka sekali lagi, ini adalah momen berharga untuk saling memaafkan orang yang mendolimi kita, dan orang yang pernah mendolimi ataupun kita pernah mendolimi orang lain dengan lapang dada juga untuk meminta maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga badai Covid-19 ini cepat berlalu, cepat hilang dari negara kita maupun di dunia. Dan semoga amal ibadah kita semuanya warga Perum Kiramah Kota Jaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kita ada dalam lindungan, bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban
وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم من العائزين والفائزين. كل عام وأنتم بخير. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.